Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Indonesiaku. Salam untuk desa-desaku tercinta se-Nusantara. Kembali lagi bersama channel Love Deso. Oke sahabat, kali ini channel Love Deso akan mengulas bagaimana proses panjang dalam pembuatan kopi sahabat ya. Jadi mungkin selama ini sahabat Deso, bagi para pecinta atau penikmat kopi, mungkin jarang yang memahami proses bagaimana sampai jadi kopi sahabat ya. Oke, ikutin terus sahabat ya, ulasan-ulasan tentang proses panjang pembuatan kopi dari ceri atau buah kopi sampai menjadi bubuk kopi. Oke sahabat, kita ulas sedikit ya tentang jenis-jenis kopi yang ada di Indonesia sahabat ya. Jadi yang ada di Indonesia itu pada umumnya memang untuk jenis kopi sendiri itu dibagi menjadi 3 sahabat ya. Yang pertama jenis Arabica, yang kedua Liberica, dan yang ketiga Robusta. Nah untuk di Indonesia sendiri itu jenis kopi Robusta sangat umum sekali sahabat ya. Nah untuk Arabica itu biasanya rasanya itu dia agak lebih pahit dan dia ada rasa asamnya. Nah biasanya untuk Liberica sendiri, untuk Arabica sendiri itu untuk tanam atau ketinggiannya itu dia sekitar di atas 1000 mdpl. Itu dia lebih maksimal nanti untuk rasanya. Jadi kalau untuk di bawah 1000 mdpl itu kurang maksimal sahabat ya. Nah untuk jenis Liberica, Liberica ini untuk rasanya sendiri dia agak sedang sahabat. Cuman dia lebih ada memiliki bau khas. Jadi mungkin sahabat-sahabat Deso pernah mendengar kopi nangka atau kopi excelsa. Nah biasanya untuk kopi nangka atau kopi excelsa ini jenisnya atau bahan untuk pembuatan kopi nangka atau kopi excelsa ini dia dari jenis kopi Liberica. Nah memang untuk di Indonesia jenis kopi Liberica ini sangat atau masih jarang sahabat ya. Jadi jarang sekali dibudidayakan atau dibuat perkebunan jenis kopi Liberica ini. Nah yang selanjutnya itu kopi Robusta. Nah untuk kopi Robusta sendiri memang untuk di Indonesia mayoritas penikmat atau pecinta kopi itu mereka untuk penikmat kopi di Indonesia itu rata-rata dia Robusta sahabat ya. Nah, untuk Robusta sendiri itu untuk ketinggian atau tanamnya dia bisa di bawah 1000 mdpl. Oke, itu sedikit ulasan tentang jenis-jenis kopi di Indonesia. Oke, kita lanjut, kita ulas bagaimana proses panjang dalam pembuatan kopi dari buah kopi sampai menjadi bubuk kopi yang sahabat nikmati sahabat ya. Oke, ini bisa sahabat saksikan. Nah ini namanya ceri, buah kopi. Jadi disebut kalau dalam perkopian itu namanya ceri sahabat ya, ceri basah. Nah seperti yang sahabat saksikan ini namanya gelondongan. Jadi biar sahabat tahu, jadi proses panjang itu jadi dari gelondongan. Nah sebelum gelondongan ini itu namanya kalau disebut buah kopi. Biasanya kalau untuk bahasa perkopian itu namanya ceri. Jadi dari ceri terus kita jemur, nah akhirnya menjadi gelondongan atau ceri kering. Nah kita biasa disebutnya ini gelondongan. Jadi gelondongan ini jadi masih berbentuk biji kopinya masih dilapisi kulit. Jadi masih ada kulitnya. Nah ini namanya gelondongan. Nah kalau untuk yang ini namanya green bean atau kalau bahasa
kita yang di kampung atau yang di desa ini namanya berasan kalau yang kayak gini sahabat. Di sekedar menyampaikan agar sahabat tahu jenis-jenisnya, dari cherry, gelondongan, green bean, sampai nanti kalau sudah di roasting namanya roast bean, itu sahabat ya. Oke sahabat, nah ini proses pemisahan kulit kopi dengan biji kopi sahabat ya. Jadi kami di sini menggunakan cara manual sahabat. Jadi gelondongan atau ceri kering yang sudah kita selip itu kita pisahkan kulitnya dengan bijinya. Nah inilah salah satu cara masyarakat desa dalam memisahkan antara biji kopi dan kulit kopi. Nanti setelah selesai kita ayak itu kita pisahkan. Nah ini ya kita taruh. Nanti setelah itu proses selanjutnya itu dengan cara ditampi sahabat. Jadi nanti sisa-sisa debu-debu dari kulit kopi itu nanti akan keluar. Jadi biji kopi yang kita hasilkan tuh betul-betul sangat bersih. Jadi bersihnya maksimal sahabat ya. Jadi nanti di saat proses selanjutnya atau proses sangrai itu jadi tidak menimbulkan atau menghasilkan debu dari sisa kulit itu sahabat ya. Nah ini seperti inilah sahabat caranya. Jadi memang masyarakat di sini ya selalu menggunakan atau mengolah sesuatu secara manual, secara tradisional. Jadi alat yang kita pakai ini untuk menyaring ini sebetulnya saringan yang biasa dipakai untuk mengayak pasir sahabat ya. Nah untuk kawat atau sarangnya itu dia kita pakai yang diameter lubangnya kecil-kecil. Jadi untuk memisahkan agar biji kopi tidak jatuh ke bawah, jadi yang jatuh itu hanya kulit kopinya saja sahabat ya. Ya jadi seperti oke, kita lanjut lagi sahabat, langkah-langkah atau proses panjang dalam pengolahan kopi sahabat. Nah ini bisa sahabat lihat atau bisa sahabat saksikan, ini adalah cara memasak kopi deso atau masyarakat desa dalam mengolah biji kopi. Proses sangrai ini atau roasting ini sangat menentukan sekali sahabat ya, untuk menciptakan atau menghasilkan rasa kopi yang nikmat. Jadi proses sangrai ini atau proses roasting ini memang menentukan sekali dalam menghasilkan rasa kopi dari jenis atau dari jenis kopi apapun sahabatnya, baik itu robusta, baik itu liberica ataupun juga arabica. Jadi biasanya bagi para pengusaha kopi ataupun usaha-usaha rumah perkopian itu memang disinilah yang sangat menentukan sekali cita rasa dari sebuah kopi atau dari secangkir kopi itu sahabat. Karena di sini sangat menentukan sekali. Jadi dari tingkat kematangan, jadi kalau seumpamanya tingkat kematangannya kurang, maka ya bisa dipastikan rasa atau kopi yang akan dihasilkan kurang begitu mantap sahabat. Begitu juga sebaliknya kalau seumpamanya kematangan sampai gosong, jadi bukan dapat yang kopi yang nikmat tapi malah jadi gosong.
Nah ini memang untuk proses sangrai ataupun proses roasting seperti ini memang butuh skill, butuh keahlian, dan juga memang butuh ketelitian. Harus berhati-hati dalam memproses kopi saat di roasting atau saat di sangrai, sahabat ya. Nah ini untuk proses roasting sendiri kita secara manual itu dibutuhkan dalam sekali roasting kurang lebih sekitar 1 jam, sahabat ya. Nah untuk proses roasting ini sendiri, sahabat, jadi memang harus kita bisa mengatur suhu panas dari tungku ini, sahabat. Nah ini bisa sahabat saksikan, jadi api yang kita gunakan itu tidak begitu besar ataupun tidak begitu kecil. Jadi api yang kita gunakan api yang sedang. Kenapa kita menggunakan api sedang? Jadi untuk menghasilkan suhu panas yang stabil atau tetap dari tungku ini, sahabat ya. Nah, ini bisa sahabat saksikan, jadi ini kurang lebih sekitar setengah jam kita roasting atau kita sangrai. Ini sudah mulai ada perubahan warna dari biji kopi ini, sahabat ya. Ini baru separuh perjalanan itu aromanya sudah mulai keluar, sahabat. Jadi saya pastikan lagi, ini adalah salah satu proses yang menentukan cita rasa dari kopi, sahabat ya. Kalau yang tidak begitu berpengalaman dalam roasting ataupun menyangrai kopi, maka hasilnya akan tidak maksimal. Terkadang kita di atasnya ini kan sudah hitam gosong semua, tapi di dalamnya mentah. Nah itu biasanya yang membuat kopi jadi tidak enak. Ataupun sebaliknya, terlalu matang kegosongan, maka ya tidak enak juga. Nah, untuk proses pengadukan ini memang tidak boleh berhenti, sahabat ya. Karena kalau kita sampai berhenti, itu nanti tingkat kematangannya tidak merata. Jadi yang di bawah nanti gosong, yang di atas dia belum gosong. Atau juga yang di atas yang di atasnya gosong, yang di dalam biji kopi itu malah masih mentah. Jadi seperti itu penjelasan, sahabat ya. Jadi saya jelaskan proses panjang pembuatan kopi hingga menghasilkan minuman kopi itu, sahabat ya. Jadi inilah yang menentukan enak tidaknya rasa kopi, dan dari sini juga menentukan kualitas dari bubuk kopi itu sendiri. Oke, sekian saja, sahabat ya, penjelasan kali ini tentang proses panjang pembuatan kopi, sahabat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, sahabat ya. Salam untuk desa-desaku tercinta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.